melalui Mr. Gantikan Idris selaku Chief Executive Officer dari Bravas itu sendiri. Yes, benar banget Pak. Tepuk tangan dong yang meriah buat Bravas dan juga. Tangan dulu dong untuk Ciboga Art Fair Gallery. Tempatnya luar biasa ya. Iya benar. Selamat malam, sebelumnya sudah dapat mengatakan sama media juga beberapa pemain dari Ciboga juga. Kita cukup banyak negara ini. Di sini saya akan menggambarkan mengenai perjalanan spiritual atau pemikiran Dalai Lama. Ya, di sini ini Dalai Lama. Dan ini orang-orang Tibet. Terus ini orang dari Flores. Sebenarnya saya berbicara mengenai persoalan kemanusiaan. Artinya kemanusiaan itu ada sesuatu yang mau kita tuju, perjalanan spiritual, artinya peningkatan batin. Jadi saya menggunakan Dalai Lama kan memang seorang religius. Iya, religius. Ya, tokoh spiritual ya, dunia. Kenapa saya menggunakan Dalai Lama? Karena dengan menggunakan Dalai Lama orang akan langsung tahu kepersoalannya. Yang diperjuangkan dia mengenai hak asasi kemanusiaan segala macam. Kan sekarang ini dia akan merasa dijajah dengan China. Iya. Macam begitu. Nah, terus hubungan dengan batin juga begitu. Kita harus juga mulai belajar membebaskan batin kita dari hal-hal yang negatif misalnya. Itu juga sama secara ke dalam. Kalau keluar kan hak asasi manusia, kalau ke dalam kan hak kita pribadi untuk penyempurnaan batin. Kita lihat di sini Unconditional Love, tema dari lukisan ini. Ya, kita translate ke bahasa Indonesia adalah cinta tanpa syarat. Jadi filosofi yang saya ambil bahwa kedua hati yang bersatu tidak memandang dari mana datangnya seseorang itu, dari posisi mana, dari mana, baik secara culture, secara anatomi badan segala macam, kasta, suku dan agama segala macam, dan bagaimana mereka berpendidikan latar belakang tidak akan pandang status apapun. Itu yang saya maksud Unconditional Love. Apakah ini terinspirasi dari kisah Mas sendiri? Ya. Ada yang menginspirasi dari? Tentunya banyak tema yang menggarap dengan judul ini Unconditional Love. Kita lihat juga ada filmnya, ada juga banyak quotes untuk itu, juga banyak poems itu dari Khalil Gibran atau dari Lao Tzu juga. Saya coba juga ikut di dalam itu menggarap dari tema bagaimana sebuah lukisan. Hudok ini sebenarnya inspirasinya dari topeng di suku Dayak ya. Suku Dayak itu ini sebenarnya untuk di hudok artinya itu menjelma sebenarnya. Terus topengnya sendiri seperti burung, menyerupai burung, menjelma seperti burung. Itu di kalangan suku Dayak dipakai untuk menakutin hama yang mengganggu sawah ladang. Iya. Jadi dia sejenis kayak pakaiannya itu ada biasanya pakai topeng hudok, terus ada daun pisang, kayu itu. Dan bahkan jadikan festival di sana ya, setiap September Oktober itu. Ini sebenarnya kemarin buat dipamerkan ke Rumania. Untuk Rumania kemarin temanya topeng dan masuk dalam buku Indonesian Max kemarin. Nah, ini kaitannya sama eternity, bahwa sampai saat ini sekalipun zaman modern masih dipakai, adat itu tetap berjalan ya sampai saat ini ya. Utamanya di Dayak, suku Dayak. Iya, jadi seperti yang kita tahu, saya adalah pendiri Jakarta Illustration Visual Art yang menaungi ratusan seniman di Indonesia, Jakarta, Bali, Jogja, Sulawesi gitu-gitu ya. Art sign itu ya seperti kita tahu, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber ekonomi kreatif yang luar biasa, yang memungkinkan kita tuh bisa bersinar dari situ. Iya, jadi Indonesia bisa bersinar, shine itu gimana ya? Ya biar bersinar aja gitu ya, Indonesia lewat ekonomi kreatif. Iya, jadi saya membuat dua karya ya, salah satunya ini ya dengan judul
Bridge in the Sky. Jadi berjalan di atas langit yang menuju puncak. Seperti yang kita lihat, Natasha Savinsky seorang dokter yang menginspirasi banyak orang. Dan saya mengikuti perjalanannya setiap hari gitu-gitu ya. Jadi saya tahu, tapi dia berbeda dengan orang hebat pada umumnya. Iya, dan dia selain itu dia semakin meninggi pakai ilmu padi, semakin meninggi semakin rendah hati terhadap orang. Itu yang saya senang dari dia gitu. Iya, akhirnya tercipta karya ini. Jadi kebetulan saya ketemu sama Mbak Natasha Savinsky itu saya lupa pertama kalinya, tapi waktu itu ketemu di Museum Hari Darsono. Iya, dia sama ibunya Dr. Debbie Finsky datang. Terus habis itu saya mau pameran dengan Sheng Xi, seniman China di Pullman. Itu pas 66 tahunnya fashion show Hari Darsono gitu ya. Jadi dia ngepas baju gitu ya istilahnya. Nah di situ kenal, terus kita dan sekarang kan sosial media ya. Iya, jadi Instagram tektokan terus kita gitu. Jadi lukisan ini judulnya itu To Be Number One. Kalau bahasa Islam itu katanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan ini artinya kan nilai positif ya. Jadi lukisan saya buat ini sebetulnya dalam rangka itu, kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjadi yang terbaik. Terbaik ini artinya dalam kebaikan. Tentunya kalau berlomba-lomba dalam kebaikan ini berarti nilai-nilai positif yang harus kita kejar ya. Bentuknya apapun, terus yang kita lakukan apapun, bisa saja apa saja, tapi tujuannya adalah untuk sama-sama kita kemajuan bersama sebetulnya. Kereta itu salah satu alat transportasi. Nah, bagi saya itu menyimbolkan bahwa kita ini sedang perjalanan dunia sampai akhirat gitu ya. Saya simbolkan dengan kereta. Terus kemudian jam ini menunjukkan waktu sih sebetulnya ya. Jadi waktu ini selalu bergulir. Kalau kita tidak pergunakan waktu dengan baik, maka dalam satu ayat dikatakan kita akan termasuk golongan orang merugi gitu ya. Karya ini temanya keabadian, tapi diambil dari sudut pandang yang kemanusiaan ya sebenarnya. Di sini judulnya ada kaitannya tentang pengampunan sih sebenarnya. Ketika saya percaya kalau ketika dosa itu ada, pengampunan itu juga pasti ada gitu. Nah, di acara yang tajuknya itu keabadian, saya pikir saya mengangkat tema-tema yang menurut saya nggak jauh dari kehidupan sehari-hari juga, kayak kemanusiaan kayak seperti ini gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Karena secara berproses berkesenian itu kebetulan dari akademisi, jadi selalu diperkenalkan sama lukisan-lukisan masterpiece kayak zaman-zaman Renaissance, Michelangelo atau Leonardo da Vinci. Jadi banyak ini, jadi banyak arahnya ke sana gitu. Ininya visualnya. Karya ini dibuat kurang lebih 4 mingguan ya. 4 mingguan dari kanvas kosong sampai ini. Itu pun rutin gitu, rutin. Oke, karya ini berjudul tentang bajai. Jadi mungkin bajai ini sudah menjadi legenda saat ini. Karena masa kecil saya bersama orang tua saya menikmati kendaraan ini. Tapi seiring waktu berjalan, karena sudah dianggapnya bikin macet dan mungkin polusi dari kendaraan itu, lama-lama jadi barang antik, dan saat ini terjadi peremajaan. Nah, saya mengambil ide ini sebagai ungkapan rasa rindu saya juga. Di balik kendaraan yang seperti ini, dia pernah menjadi legenda di Jakarta. Pernah membawa ratusan penumpang sebagai sarana transportasi pilihan. Kira-kira seperti itu. Tadi kan ada pesan kerinduan selain itu, hubungannya sama Indonesia saat ini. Hubungan sama Indonesia saat ini, bajai itu adalah kendaraan yang waktu itu dibutuhkan untuk masyarakat Jakarta khususnya. Jadi
mungkin saya melihat Indonesia juga harusnya juga memikirkan pengganti kendaraan seperti ini ya. Mungkin sekarang ini sudah ada, tapi paling enggak ada satu momen bisa saja bajai ini bisa dimunculkan lagi, entah seperti apa wujudnya. Saya mengerjakan ini 1 minggu. Berasalkan dari endapan saya berpikir tentang kendaraan itu, kemudian saya berpikir teknik apa yang saya gunakan. Saya menggunakannya mungkin di sini semi realis. Pewarnaannya saya penumpukan warna cerah. Untuk lukisan ini saya beri judul Kembang Perawan. Saya memang suka lukisan-lukisan yang ada tematiknya, ada pesan moral yang bisa dilihat. Jadi tidak hanya sekedar wujud luarnya, tapi bisa dinilai, bisa apa yang terkandung dalamnya. Kenapa ini saya sebut Kembang Perawan? Ini sebetulnya cerita masalah keperawanan ya. Kalau kita melihat zaman sekarang kayaknya sudah semakin berkurang ya. Orang bisa menghargai masalah keperawanan sehingga tidak memperhatikan lagi. Tapi orang-orang zaman dulu selalu mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa nilai seorang wanita kehormatannya adalah dalam masalah keperawanan. Sehingga ini adalah hanya simbol-simbol semata saja. Ya wanita yang sedang tertelungkup menangisi nasibnya gitu ya. Mungkin masing-masing bisa punya interpretasi masing-masing ya lain-lain. Tapi itulah kira-kira pesan yang akan saya sampaikan dalam lukisan ini. Untuk inspirasinya sendiri gimana Pak? Untuk ekspresinya sendiri, di sini memang ada ada model, kemudian ada wajah yang terlepas, ada topeng gitu ya. Ini semacam dialog antara perawannya sendiri sama dia sebagai yang bertanya pada perempuan itu sendiri. Ini simbol-simbol aja sebetulnya yang mempertanyakan masalah bagaimana dia menyikapi masalah keperawanan itu sendiri. Kita tentu sangat prihatin ya dengan kondisi era zaman sekarang ya. Sudah ada pergaulan bebas, mungkin karena kesibukan masing-masing dari orang tua. Anak mungkin sekarang sudah memiliki keinginan sendiri dan kayaknya lebih susah dikendalikan daripada zaman dulu. Sehingga harusnya ini memang harus sering kita ingatkan lagi kepada generasi muda, khususnya untuk wanita, untuk tetap menjaga kehormatannya itu. Saya kira ini untuk wanita Indonesia perlu kita hormati masalah keperawanan itu. Memang untuk kreativitasnya, prosesnya lama ya mendapatkannya idenya itu ya. Tetapi untuk eksekusi melukisnya hampir 1 bulan lebih, 1,5 bulan sekitar ya. Tetapi untuk mendapatkan temanya memang tidak mudah. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang lama harus menunggu. Tetapi tiba-tiba saya mendapatkan ide ini, yaitu saat itu juga saya eksekusi ke lukisannya.